wa yu'maru. Ini tentang pembahasan apa yang wajib dilakukan oleh kedua orang tua. Apa yang wajib dilakukan oleh kedua orang tua. Wa yu'maru zu siban. Diperintahkan bagi siapa? Diperintahkan orang yang memiliki anak. Nah, baik itu laki-laki anaknya atau perempuan yang mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Apakah jadi orang mumayyiz itu belum tentu dia baligh. Okey? Lah, orang yang mumayyiz, apa ciri-ciri orang mumayyiz itu? Bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdah. Dia bisa makan, minum, beristinja dengan sendiri gitu. Okey? Artinya adalah wajib bagi setiap kedua orang tua wa in ala itu apa? Terus ke atas, kakek neneknya terus buyut-buyutnya itu. Nah, summal wasi, kemudian orang yang diwasiatkan, wajib ketika itu apa? Memerintahkan. Wa ala maliki raqiq, dan juga bagi pemilik budak. Lah, untuk apa? Ayyamura biha, atau bisolah, atau memerintahkan anaknya itu untuk melakukan solat walau qadaan, walaupun itu solat qada. Bi jami'i syurutiyah, tapi tetap dengan semua tetap memerintahkan semua syarat-syarat sah solat itu, seperti wudu, menutup aurat itu dan lain-lain itu. Kemudian kapan batasan umurnya wajib diperintahkan anak itu? Li sab'in. Li sab'in itu apa? Ba'da sab'in minas sinin. Setelah umurnya menginjak ke umur 7 tahun itu. Artinya apa? Apakah ketika dia ulang tahun ke-7 wajib disuruh, atau ketika dia mau masuk ke umur 8? Nah, di sini disebutkan ba'da tamamiha. Setelah sempurna 7 tahun, berarti dia mau ulang tahun ke-8 tahun itu. Okey, mau ulang tahun ke-8. Wa in mayyaza qablaha, walaupun dia sudah mumayyiz sebelum 7 tahun, tapi tetap batasannya 7 tahun. Okey. Kemudian ketika kedua orang tua itu menyuruh, maka mestilah dia menyuruh itu dengan sigat atau bentuk amar. Amar itu dikasih ancaman sedikit. Nah, okey, ma'asiratil amri at-tahdidu, yaitu dengan ancaman sedikit itu. Nah, kemudian kalau dia sudah diperintahkan oleh orang tuanya untuk solat tapi masih belum solat, dipukul. Dipukul ni jangan dipukul ini kayak KDRT gitu. Itu tak boleh. Memukul itu haram itu. Nah, Nabi itu tidak pernah memukul itu. Nabi tidak pernah memukul siapapun itu. Wa yudrabu darban. Nih. Pukullah anak tadi itu pukulan ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak melukai atau pukulan yang tidak membekas itu. Okey, pukulan yang tidak membekas itu. Berarti hukumnya apa? Wujuban, wajib dipukul ketika itu. Okey, pukulan yang tidak membekas mimman zukira, orang yang disebutkan tadi, yaitu anak yang sudah umur 7 tahun kemudian dia tidak mau melakukannya. Nah, kemudian wa yudrabu alaiha. Alaiha itu maksudnya apa? Ala tarkiha, yaitu kalau dia meninggalkan solat walaupun solat itu qada, au taraka syartan, atau meninggalkan satu syarat dari syarat-syarat solat kalau dia sudah berumur 10 tahun. Nah, jadi ini kesimpulannya. Kalau antara umur 7 tahun sampai 10 tahun itu cuma diperintahkan saja. Kalau sudah umur 10 tahun belum solat, atau ba'da istiqmaliha, yaitu setelah sempurna 10 tahun, maka baru dipukul. Kenapa? Lil hadisis sahih. Karena ada hadis sahih yang menjelaskan apa? Kata Nabi, murus sabiyya bis salati. Perintahlah anak-anak itu dengan solat apabila dia sudah mencapai umur 7 tahun. Dan apabila dia sudah mencapai 10 tahun, fadribuhu alaiha. Pukullah dia. Jadi pukul itu pukulan yang tidak membekas atau pukulan yang tidak melukai. Jadi kemudian tadi kan yang diperintahkan solat. Ibadah lain bagaimana? Hukumnya sama. Di sini disebutkan kasaumin ataqahu. Maka hukumnya sama juga dengan ibadah puasa yang kalau dia mampu. Maka fa innahu, sesungguhnya dia itu diperintahkan kalau sudah 7 tahun diperintahkan untuk berpuasa. Kalau sudah 10 tahun maka dipukul, sama dengan kas solah. Hukumnya sama dengan solat. Apa hikmahnya? Nih. Wa hikmatu zalika, hikmahnya adalah at-tamrin alal ibadah, melatih untuk beribadah, liyata'awwadaha, supaya dia biasa, nanti kalau sudah balik dia sudah biasa untuk melakukan salat, fala yatrukuha, dan dia tidak akan meninggalkannya nanti kalau sudah dewasa atau sudah balik. Kemudian
Ini satu pendapat lain. Wa bahatsal Azra'i. Imam Al-Azra'i membahas tentang satu masalah fi kinnin. Kinnin itu apa? Kinnun. Kinnun itulah jenis budak. Kan? Budak itu kan di zaman dulu kan, budak itu terbagi jadi 5 macam budak. Yang pertama itu namanya al-kinnu. Kinnun itu al-abdul kamil, budak secara utuh. Lah, itu namanya kinnun itu. Budak utuh. Yang kedua ada namanya muba'ad, dari kata ba'dun. Itu apa? Ba'duhu hurrun wa ba'duhu abdun. Setengah dirinya budak, setengah laginya merdeka. Contoh, kata tuanya kan anta ba'duka hurrun itu. Atau anta nisfuka hurrun. Berarti dia setengah merdeka, setengah budak itu. Bagaimana caranya? Dibagi waktunya. Setengah hari dia bebas keluar kerja atau apa, setengah hari lagi dia berkhidmah kepada tuannya. Itu namanya budak muba'ad. Yang ketiga ada namanya budak mudabbar, dari kata dubur. Nah, budak mudabbar itulah budak yang dikaitkan kemerdekaannya itu setelah wafat atau setelah mati si tuannya. Nah, maka itu namanya budak mudabbar namanya. Kata tuannya kan, oh, jika saya meninggal maka engkau merdeka. Berarti nama budak ini apa? Budak mudabbar namanya. Maka meninggal tuannya langsung dia merdeka. Oke, langsung dia merdeka. Yang ketiga ada namanya, yang keempat namanya mukatab. Apa itu budak mukatab? Dari kata kataba yukatibu mukatabatan. Mukatabah itu apa? Budak yang dibuat oleh tuannya akad kitabah. Akad kitabah itu, kata tuannya, wahai budak, jika engkau bisa mencukupi sejumlah uang, contoh kan 1 juta misalnya, maka engkau merdeka. Jadi dia minta tebusan. Maka si budak ini akan mencari uang untuk menembus dirinya supaya dia merdeka. Itu namanya budak mukatab. Dan budak mukatab ini dia berhak mendapatkan zakat. Nah, kenapa? Dalam ayat kan zakat itu salah satu mustahiknya apa? Budak apa? Budak mukatab. Karena dia ketika itu butuh uang supaya dia bisa merdeka. Oke, maka mesti diberi dari uang zakat. Nah, tapi zaman sekarang nggak ada budak, gitu. Nah, di zaman sekarang nggak ada budak, maka tidak ada distribusi zakat kepada budak itu. Ya nanti yang di Malaysia nanti dikasih juga budak Malaysia itu. Nah, Jambi juga ada. Nah, budak Jambi. Nah, yang kelima yang terakhir adalah namanya ummul walad. Namanya budak ummul walad. Budak ummul walad lah budak yang melahirkan anak tuannya. Itu namanya ummul walad nama. Maka dia akan merdeka kalau tuannya sudah meninggal gitu. Oke, jadi ini jenis-jenis budak. Yang di sini disebutkan kinnin, kata Imam Azra'i kan, budak yang utuh, yang sempurna, tapi dia masih kecil, tapi dia kafir. Kinnin saghirin kafirin, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat annahu, maka dia tetap disuruh untuk solat tapi sunnah saja. Contoh, ada budak yang masih kecil lalu dia kafir dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sunnah diperintahkan solat dan puasa. Wa yuhassu alaihima, apa tuh? Diberi motivasi untuk melakukan solat dan puasa tanpa harus memukul. Oke, min ghairi dadbin. Kenapa? Liya lafah. Liya lafah itu apa? Supaya terbiasa dia untuk melakukan kebaikan ba'da bulughihi, setelah dia balik itu. Wa in abal qiyasu zalika, walaupun secara qiyas hukum sunnah itu tidak bisa, maksudnya hukum sunnah menyuruh itu tidak ada itu. Tapi kata Imam Azra'i ini, berarti ini pendapat yang berbeda dengan mazhab. Kata Imam Al-Azra'i, disunahkan untuk menyuruh anak kafir yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, disunahkan ketika itu untuk menyuruh. Walaupun secara qiyas atau secara hukum asal bahwa kalau anak yang sudah 7 tahun kan mesti disuruh gitu. Tapi kalau dia statusnya budak, kemudian masih kecil dan kafir, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka menyuruhnya itu sunnah, tidak wajib itu. Oleh karena itu kata musannif apa? Wa in abal qiyasu zalika, walaupun secara qiyas atau secara hukum asal itu menyalahi. Nah, intaha. Ini intahanya maksudnya selesai kalimat Imam Al-Azra'i.
Oke, selesai kalimat Imam Al-Azhari. Kemudian wa yajibu aidon, dan juga wajib bagi siapa? Alaman marwa nahyu. Alaman marwa itu bagi orang yang sudah disebutkan tadi, yang sebelumnya. Tadi kan disebutkan bahwa wajib diperintahkan untuk sholat dan puasa. Oleh karena itu wajib juga untuk melarangnya dari hal-hal yang haram. Jangan kita menyuruh anak sholat dan puasa saja, tapi kita biarkan dia minum khamar, kita biarkan dia bermaksiat gitu. Nah, maka kalau kita mendidik anak, jangan tanggung-tanggung. Nah, suruh dia menjalankan perintah dan wajib dia meninggalkan semua larangan atau maksiat itu. Nah, wa yajibu aidon ala ma marra, wajib bagi yang disebutkan tadi melarang. Berarti yang disebutkan bagi kedua orang tua terus ke atas sudah. Melarang anaknya itu dari hal-hal yang diharamkan. Oke, hal-hal yang diharamkan. Kemudian wa ta'limuhu alwajibat, dan wajib mengajarkan anak tadi itu hal-hal yang wajib atau kewajiban-kewajiban itu. Wa nahwiha, dan yang semisalnya dari semua syariat-syariat yang zahirah. Apa itu syariat-syariat yang tampak? Yang tampak seperti ibadah solat, ibadah puasa itu. Kemudian dan lain-lain gitu. Walau sunnah, walaupun ibadah atau walaupun syariat itu hukumnya sunnah, contoh siwak. Nah, kita ajarkan anak itu bersiwak. Wa amruhu bizalika, kita suruh dia untuk bersiwak gitu. Nah, kemudian wala yantahi wujubu ma marra ala man marra illa bibulughihi rasyidan. Kewajiban memerintahkan orang yang disebutkan tadi kepada orang yang disebutkan tadi, maksudnya apa? Perintah kewajiban si bapa atau kedua orang tua menyuruh anaknya tadi itu akan tetap dilakukan sampai anak tadi itu bibulughihi rasyidan, sampai dia balik menjadi rasyid. Apa itu rasyid itu? Cerdas atau pandai gitu. Bisa dia membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil itu. Nah, berarti selagi dia belum rasyid, maka orang tua wajib memiliki tanggung jawab untuk menyuruhnya itu. Kemudian kalau orang tuanya sibuk misalnya, atau orang tuanya tidak bisa, wajib diutus anaknya itu kepada sekolah-sekolah atau guru-guru yang mengajarkan. Lalu kalau kita kirim anak kita ke pondok-pondok atau pondok pesantren, biaya sekolahnya siapa yang nanggung? Yang pertama dari harta anak itu. Kalau tidak berarti orang tuanya. Oke, kalau anaknya itu punya harta maka wajib pakai harta anak. Jadi wa ajru ta'limihi, upah atau bayar untuk dia belajar seperti belajar Al-Quran, belajar adab itu fi malihi, harta si anak. Summa, kalau anak tidak punya harta, summa ala abihi, kemudian setelah itu ditanggung oleh bapaknya. Kalau bapak tidak punya harta, summa ala ummihi, baru ditanggung oleh ibunya gitu. Tanbih, Imam As-Sam'ani menyebutkan tentang zaujatin saghiratin. Contoh, ada seorang istri, dia itu mungkin nikah muda gitu, masih kecil, masih muda, tapi dia masih memiliki kedua orang tua. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab menyuruh istrinya itu untuk sholat? Apakah si suami atau kedua orang tuanya? Kalau di sini adalah kedua orang tuanya loh. Nah, jadi sebutkan ini pendapatnya Imam As-Sam'ani tentang istri yang masih kecil, yang masih memiliki kedua orang tua, anna, bahwa sungguhnya kewajiban mamarot apa yang sudah berlalu dijelaskan tadi, alaihima. Hima siapa? Kedua orang tuanya. Dibebankan kedua orang tuanya. Kalau tidak ada kedua orang tua, baru fazauju. Berarti ini fa li tertib. Oke, kedua orang tua. Kalau tidak ada, baru si suami. Oke. Kemudian waqadiyatuhu, maksudnya apa? Dampak hukum tersebut, kalau orang tua dulu habis itu si suami, maka dampaknya nanti apa? Wujubu darbiha. Berarti wajib untuk memukulnya. Wabihi walau fil kabirati, dan juga walaupun istrinya itu telah dewasa, tetap orang tuanya juga punya tanggung jawab. Soroha Jamalul Islam Al-Bazri. Ini juga pendapat dikuatkan atau dijelaskan oleh Imam Al-Bazri gitu. Oke.
Qala Syekhuna, tapi guru kami yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa wahwa zahirun illam yakhsha nusyuzan. Dan itu pendapatnya sudah jelas kata beliau. Jika dia tidak khawatir istri itu akan membangkang gitu. Oke, istri itu akan membangkang. Wa atlaqa Zarkashi an-nadbah. Tapi Imam Az-Zarkashi menyebutkan hukumnya itu sunnah, tidak wajib orang tua itu. Nah, yang wajib itu bagi suami kata Imam Az-Zarkashi. Oke, kata Imam Az-Zarkashi gitu. Kemudian yang terakhir, wa awwalu wajibin, apa hal yang wajib bagi kedua orang tua lah terhadap perintah salat. Wa awwal wajibin hatta alal amri bisalah, bahkan untuk perintah salat sebagaimana dikatakan oleh ulama, alal aba, bagi para orang tua, summa alaman marrah, kemudian yang disebutkan tadi, kalau tidak ada orang tua berarti terus ke atasnya kakeknya itu, atau orang yang diwasiatkan. Apa yang wajib dilakukan? Ta'limuhu, berarti ini khabarnya kan, wa awwalu wajibin alal aba ta'limuhu, mengajarkan siapa? Al-mumayyiz. Nah, jadi seorang bapak atau orang tua bukan hanya menyuruh saja, diajarkan dulu gitu. Oke, ajarkan dulu dia berwudu, ajarkan dia menutup aurat, ajarkan dia salat itu. Nah, kemudian apa lagi? Wa ta'limuhu al-mumayyiz, apa yang diajarkan selain salat? Anna nabiyana Muhammad, bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di Makkah, dilahirkan di Makkah, dimakamkan di Madinah dan wafat di Madinah. Mesti kita ajarkan anak kita tuh cinta Nabi, tahu dia Nabi Muhammad SAW, sejarahnya, di mana lahir, tahun berapa lahir gitu, kemudian wafatnya di mana, makamnya di mana gitu. Selain perintah salat ya, selain perintah salat juga wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita apa? Tentang sejarah sejarah Nabi Muhammad SAW itu. Oke. Nah, faslun fi syurutis shalah. Oke.